Di Bekasi Timur, ini Jawa Barat, seorang anggota KPK, seorang anggota PPK, ya, ini sambil menangis terisak membongkar fakta kecurangan yang dilakukan oleh Ketua PPK setempat. Sementara di Kutai Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten, ya, ini kan Kutai Timur ini di Provinsi Kalimantan Timur, secara terbuka dia mengakui menemukan ada kecurangan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum di Kutai Timur dan minta agar rakyat mengawalnya karena mereka sudah menangani ini, sudah masuk dalam laporan yang ditangani oleh Bawaslu di Kutai Timur. Semua kecurangan itu berkaitan dengan penggelembungan suara. Terus ada juga biasanya kalau penggelembungan suara pasti ada juga suara yang dikurangi. Artinya ya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kalau untuk Pilpres itu ada calon yang diuntungkan dan ada calon yang dirugikan, sementara kalau untuk Pileg ya ada caleg dari partai tertentu yang dirugikan dan kemudian ada caleg yang dari partai yang lainnya itu yang diuntungkan. Di Kecamatan Kuanyar, ini di Bangkalan tadi ya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi PPK, ini seorang perempuan namanya Husnia, itu Ahad 3 Maret melaporkan Ketua PPK Kuanyar namanya Muhammad Ismail karena melakukan penggelembungan suara. Hasil suara rapat pleno dan sirekap itu berbeda. Ismail kan dilaporkan ini dia tidak melakukan sendirian tapi bersama divisi teknis PPK Kuanyar yakni bernama Nurul Mustafa. Di Bekasi Timur pada hari yang sama Ahad 3 Maret itu di hadapan warga, anggota DPRD dan Ketua KPU Bekasi, Ketua Divisi Teknis PPK Bekasi Timur, ini namanya Gregi Thomas, membongkar fakta bagaimana kecurangan itu terjadi. Dia menyebutkan aplikasi Sirekap ada 2 jenis. Ada Sirekap pertama yang adminnya langsung dipegang oleh Ketua PPK, dan yang kedua itu Sirekap yang dipegang oleh operator. Ini operator ini para di luar ketua ya. Kalau yang adminnya yang bisa mengubah-ubah itu hanya Ketua PPK saja. Pada semua kawan-kawan yang ada di sini, kami tadi pagi telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur terkait dengan TPS mana yang kemudian dicurigai ada perbedaan selisih antara rekapan Panwas, antara rekapan PPK dengan yang rekapan yang selama kita laksanakan di rapat pleno. Hasil pencermatan kami itu juga telah kami sampaikan ke KPU tadi pagi. Kita menunggu proses langkah-langkah itu karena memang peran Bawaslu sampai di situ Pak Ketua terkait untuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. Jadi kami tadi pagi sudah menyampaikan bandel yang luar biasa tebal terkait dengan hasil pencermatan kami di proses sangat utara. Yang ketiga, dari hasil pencermatan kami memang menemukan hasil pencermatan kami di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, kami memang menemukan adanya perbedaan. Dan kami mohon kepada semua kawan-kawan khususnya masyarakat Kutai Timur untuk kemudian mengawal ini persoalan. Yang selanjutnya, persoalan itu sudah kita sampaikan dan kami mohon kepada teman-teman yang ada pada hari ini kemudian nanti pada saat rapat pleno di kecamatan di KPU itu bersama-sama kemudian untuk menyuarakan. Silahkan kita sandingkan data yang mana yang paling betul. Pada prinsipnya kami atas nama Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih. Proses penanganan pelanggaran sudah kami registrasi. Proses perbaikan kepada KPU kita sudah sampaikan dan saya mohon kepada semua untuk kemudian menyampaikan nanti di saat rapat pleno di kabupaten. Bukan hanya Sirekap, Mas. Ya. Yang diletakkan di server di Alibaba itu juga termasuk Sipol dan Silon. Oke. Sipol dan Silon itu berarti data NIK penduduk kita. Iya. Semuanya taruh di sana. Dan di Alibaba itu ya, kalau Sipol itu sistem pendaftaran partai politik. Iya, ya. Iya. Kalau Silon itu calon. Calon, ya kan? Berarti kan calon ada calon-calon itu kan NIK-nya lari semua keluar. Artinya apa? Artinya kita sama aja mengumbar data, Mas, keluar lagi dan itu sudah salah besar gitu. Nah, ketika saya mulai ribut itu, barulah timbul operasi senyap.
Saya memindahkan cloud itu dari Singapura dikembalikan ke Indonesia. Dan sekarang sudah posisinya di Indonesia. Ada yang bilang katanya enggak, masih ada sebagian masih ada di Singapura. Oh, ya, jadi mungkin mereka yang di China sama Prancisnya itu masih ada lagi jangan-jangan. Saya tidak lihat itu terus terang, tapi yang saya cek adalah ketika itu ada operasi pemindahan. Dan operasi pemindahan ini memang kalau kita masuk ke level pertama ya, bukan sub level, level pertama itu langsung terbaca itu sudah Jakarta Indonesia. Tapi kalau kita masuk ke sub level masih ada data-data sana. Jadi artinya mereka sudah mulai ada orang mengatakan itu upaya untuk menghilangkan barang bukti atau itu mengelabui supaya dia menyamakan dengan aturan yang ada. Tapi yang jelas pemindahan itu terjadi. Nah, saya makin curious kan dengan ini ada apa di kok kayak gini nih. Saya bongkar lagi, ternyata saya cek ketika teman-teman mendownload itu pada awal Januari sampai dengan 14 Februari itu ternyata perbedaan version atau rilis dari software Sirekap itu beda-beda. Maksudnya gini. KPPS misalnya dia download pada Januari, ya itu nanti dia program yang dia masukkan, kemudian ketika dia masukkan angka-angka itu masuk akan dalam satu perhitungan tertentu, ya. Nah, yang belakangan terakhir ini ada satu perhitungan yang dihilangkan. Artinya yang tadi yang ada batas 300 untuk tiap TPS itu malah sudah nggak ada terakhir. Jadi dia itu 10 kali Mas mengalami perubahan. Sirekap itu? Iya, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh begini. Sebuah software kalau sudah itu dirilis kepada masyarakat, jangan berubah-ubah. Betul. Kalaupun diupdate, diinformasikan. Atau semua diumumkan ke semua KPPS. Ayo download lagi lo ya, kemarin ada kesalahan. Ini kan nggak pernah ada penjelasan yang clear soal itu. Bahkan dia mengatakan, kami ketika saya teriak soal audit forensik, nah dia bilang kami sudah di audit forensik kok. Oke, mana yang di audit forensiknya itu software yang versi berapa? Nggak bisa satu audit forensik itu nyangkup keseluruhan dari awal sampai akhir, nggak boleh. Berarti yang lain tidak teraudit. Kalau ada yang satu diaudit, mungkin itu yang paling sempurna. Tapi yang kemudian running itu belum tentu yang sudah diaudit. Jadi audit itu dari A sampai Z ya? Iya. Oke, harus komprehensif. Harus komprehensif dan harus semua masuk, semua kelihatan. Kalau itu tidak benar, itu ada koreksi kepada KPU, dan KPU ibaratnya kita beli kendaraan itu kan boleh ada misalnya koreksi. Oh ini yang versi sekian motornya spion kanan ada masalah, terus dia di recall. Ya kan? Ini sebenarnya ini nggak pernah di recall, running terus, sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya timbul perbedaan-perbedaan ketika orang melakukan. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan kalau ketika sudah di scan hasil kamera itu sudah di scan, itu yang membengkak adalah paslon tertentu nomor 2 tapi ada juga yang bilang enggak kok, yang punya saya paslon nomor 3 kok enggak. Ya mungkin saja memang sengaja ada dibikin semua digelembungkan untuk mengatakan bahwa ini tidak hanya satu pihak, tapi kan jelas yang paling banyak mayoritas itu yang mana. Dan yang menarik lagi, terus saya cermati itu kan gitu, ketika ada anomali itu yang tidak hanya paslon itu akhir-akhir ini gitu ya, yang setelah kita ngobrol ini 2-3 hari terakhir ini ramai soal partai. Nanti partai kita dulu. Ya. Tapi begini Mas, ya. Kan mereka mengatakan kan Sirekap itu cuma alat bantu katanya begitu. Iya, itu selalu alasannya gitu. Ya, Sirekap cuma alat bantu. Nanti yang benar itu adalah perhitungan manual. Ya. Ini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif dan sistematis. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin mengatakan ada 9 pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijayanto mengungkapkan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu.
Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir memaparkan materi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di hadapan calon presiden Anies Baswedan dan Tim Nasional Amin. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri Focus Group Discussion atau FGD yang dilakukan oleh Tim Hukum Nasional Amin. FGD yang membahas materi yang akan diajukan dalam permohonan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini juga dihadiri oleh Kapten Timnas Amin, Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi, serta jajaran Tim Nasional Amin. Agar mendapatkan masukan yang komprehensif dan tajam, sejumlah ahli juga dihadirkan, di antaranya pakar hukum tata negara Profesor Nikmatul Huda dan Dr. Refli Harun. Selain itu hadir pula pakar politik E.F. Saifullah Fattah yang memberikan sejumlah insight yang mendalam terkait dengan Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa saat ini materi permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Tim Hukum Amin telah mencapai lebih dari 80% dan akan segera difinalisasi pasca pelaksanaan FGD ini. Sebelumnya, Tim Hukum Amin juga telah mengumpulkan berbagai bukti kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti kecurangan kubu 02 kian hari kian bertambah. Hal ini tentu semakin memperkuat keyakinan untuk menjatuhkan rezim dan melawan pemilu curang. Serangan dari beberapa sektor sudah dirancang, mulai dari menggugat hasil pemilu ke MK, penggunaan hak angket, dan demo kontinu. Faktor kemungkinan memang masih 50-50, karena dari pihak rezim sendiri tentu sudah mengantisipasi bila akan terjadi hal tersebut. Pihak rezim memang mempunyai kemenangan dalam hal pendanaan dan kewenangan, karena memang sudah disiapkan dana oleh oligarki sebesar 100 triliun untuk mempertahankan kekuasaan. Namun jika rakyat pembela demokrasi berjumlah semakin banyak yang turun ke jalan dan didukung oleh hak angket DPR, maka bukan tidak mungkin rezim akan lengser. Hal ini memang harus diperjuangkan, karena jika sekali lolos, kecurangan ini berlanjut pada pemilu yang akan datang. Dan sudah bisa ditebak, yang berkuasa hanyalah sekumpulan orang zalim yang pro oligarki. Dan efek dari semua itu adalah rakyat semakin susah, sementara penguasa dan oligarki semakin kaya.